Presiden dan CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, sempat mengusulkan agar PT Freeport Indonesia tidak membangun smelter baru. Namun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara tegas menolak usulan tersebut. Penolakan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Jamaluddin. Dia menegaskan, berdasarkan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perjanjian, Freeport harus membangun smelter baru. Undang-Undang dan Perjanjian memerintahkan Freeport membangun smelter baru, tutur Ridwan melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia Selasa 27 Oktober 2020. Saat ditanya apakah artinya usulan Richard Adkerson itu akan ditolak pemerintah, dia pun menegaskan, ya, usulan tersebut ditolak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dengan membangun smelter baru, sebanyak 300.000 ton katoda bakal diserap domestik dan berdampak pada pertumbuhan konsumsi sebesar 10% per tahun. Jika dihitung selama 17 tahun beroperasi, total penerimaan tambang jika tidak membangun smelter adalah 24,8 miliar US dollar. Namun jika membangun smelter menjadi 21,2 miliar US dollar. Sementara total penerimaan negara dari hulu jika tidak membangun smelter sebesar 46 miliar US dollar dan jika membangun smelter menjadi 43,7 miliar US dollar. Nilai ekspor katoda jika tidak membangun smelter baru memang lebih tinggi, yakni 1,81 miliar US dollar dibandingkan jika membangun smelter baru menjadi 1,45 miliar US dollar. Namun dari sisi penerimaan negara di industri hilir akan jauh lebih tinggi jika membangun smelter, yakni mencapai 15,56 miliar US dollar dibandingkan jika tidak ada smelter baru hanya 2,53 miliar US dollar. Begitupun dengan kontribusi nilai tambah terhadap produk domestik bruto atau PDB per tahun akan meningkat pesat ketika dibangun smelter baru, yakni mencapai 6,83 miliar US dollar dibandingkan jika tidak membangun smelter hanya 1,81 miliar US dollar. Di sektor ketenagakerjaan juga akan berdampak pada terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi sebanyak 30.000. Sementara jika tidak membangun smelter baru, penyerapan tenaga kerja hanya 1.000 orang. Melihat data tersebut, artinya dengan membangun smelter tembaga baru memang berpotensi menurunkan pendapatan negara di sektor hulu. Namun negara memperoleh pendapatan yang lebih besar di sektor hilir, ditambah dengan membuka lapangan kerja baru. Adapun realisasi pembangunan smelter sampai Juli 2020 mencapai 5,86% dan pemerintah tetap menargetkan proyek smelter baru ini rampung 100% pada Desember 2023. Meski pada beberapa bulan lalu PT Freeport Indonesia meminta adanya penundaan karena terkendalanya pengerjaan proyek akibat pandemi COVID-19. Sebagai informasi, PT Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia sejak 1973 dengan status kontrak karya. Lalu, akhirnya berganti status menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK operasi produksi mulai 21 Desember 2018 dengan 51% saham dimiliki negara melalui holding BUMN pertambangan Mine ID. Dalam IUPK PT FI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan pembangunan smelter untuk seluruh penambangan di dalam negeri. Sejak 2018, PT FI sudah menyiapkan lahan untuk membangun smelter baru di JIIPE Gresik dan direncanakan rampung pada tahun 2023.
Sebelumnya, Presiden dan CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, mengusulkan agar PT Freeport Indonesia tidak membangun smelter baru. Setelah beberapa waktu lalu mengusulkan penundaan masa operasi smelter baru menjadi 2024 karena proyek tertunda akibat pandemi COVID-19. Adkerson menyebut sebagai gantinya pihaknya mengajukan opsi lain yang bisa menjadi pertimbangan, yakni memperluas smelter yang telah ada di Gresik yang dioperasikan PT Smelting dengan menambahkan pabrik logam mulia di dalamnya. Jadi alternatifnya daripada membangun smelter baru, kita memberikan opsi bagaimana agar memperluas smelter Gresik yang sudah ada dan menambahkan pabrik logam mulia, ungkap Adkerson dalam konferensi call tentang kinerja kuartal 3 Freeport-McMoRan pada Kamis pekan lalu 22 Oktober 2020. Akan tetapi dia mengakui bila hanya memperluas smelter yang telah ada, maka kemungkinan tidak akan mampu menyerap semua produksi konsentrat Freeport ke depan, terutama setelah tambang bawah tanah secara penuh beroperasi. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada kesepakatan agar Freeport bisa mengekspor kelebihannya. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan yang memungkinkan kami untuk mengekspor kelebihannya, dan kami akan mengajukan itu jika diperbolehkan, tuturnya. Seperti diketahui, holding BUMN pertambangan Mine ID kini menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. Richard mengatakan hal ini tengah dibahas bersama Kementerian BUMN dan juga kementerian terkait. Bila ini diizinkan, Freeport akan membayar iuran atau bea ekspor, export fee atas konsentrat yang diekspor tersebut. Eksekutif Vice President dan Chief Financial Officer Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, mengatakan investasi yang dibutuhkan untuk ekspansi smelter Gresik ini yakni 250 juta US dollar atau sekitar 3,7 triliun rupiah. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan membangun smelter baru yang diperkirakan mencapai 3 miliar US dollar atau sekitar 44,1 triliun rupiah. Perkiraan sebelumnya untuk smelter Greenfield baru adalah 3 miliar US dollar dan perkiraan untuk perluasan Gresik untuk 30% perluasan kira-kira 250 juta US dollar. Jelasnya.